Di bayangan kita, yang namanya pindahan udah pasti ribet dan mahal. Mulai dari pindahan kosan, pindahan rumah, atau yang paling beyond, pindah warga negara. Tapi pindahan yang kali ini agak beda, karena bisa memicu pro dan kontra banyak orang. Hai, gue Nitya, selamat datang di Polix Monolog. Di sini kita bakal bahas topik-topik seru dari sosial, politik, dan ekonomi. Ikutin terus ya, supaya lo semua nggak FOMO. Kali ini gue mau bahas tentang pindahan. Udah ketebak belum pindahan apa yang gue maksud? Ya, kali ini gue mau bahas pindahan ibu kota negara. Lo pernah kepikiran gak sih, kok ada ya beberapa negara yang pindahin ibu kotanya? Kenapa ya? Ada beberapa alasan guys, bisa karena politik, ekonomi, atau sosial. Tapi, gak semua pemindahan ibu kota itu sukses loh. Terus gimana dong? Nah, di video monolog kali ini, kita akan bahas beberapa negara yang udah memindahkan ibu kotanya, biaya yang digelontarkan, dan mempelajari beberapa contoh kasus kegagalannya juga. So, let's go! Contoh pertama, ada negara Kazakhstan. Dulu, ibu kota Kazakhstan itu di Almaty. Tapi, tahun 1997 dipindahin ke Astana. Semua proses ini tentunya nggak semudah membalikkan telapak tangan, guys. Buktinya, proses pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana memakan waktu sekitar 4 tahun. Usulan pertamanya di tahun 1994 oleh Presiden. Pemindahannya baru diputuskan secara resmi di tahun 1997. Dan akhirnya, Astana resmi jadi ibu kota yang baru pada tahun 1998. Walaupun udah diresmikan, sampai sekarang pembangunannya masih jalan terus loh. Nah, biayanya pasti nggak sedikit. Perkiraannya sih antara 400 juta dolar Amerika Serikat sampai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Atau setara dengan 6,5 triliun sampai 82 triliun rupiah pada saat itu. Kebeli tuh ya 250 sampai 3.200-an rumah lah di Pondok Indah. Terus udah mahal dan lama, kenapa masih tetap pindahin ibu kota? Usut punya usut sih, karena Almaty, ibu kota yang lama itu deket sama perbatasan Cina. Jadi, banyak orang ngerasa kurang aman kalau pusat pemerintahannya deket sama perbatasan. Makanya, pindah ke Astana yang lebih strategis. Terletak di tengah Kazakhstan dan jauh dari perbatasan manapun. Ditambah lagi, Astana dekat dengan pusat ekonomi penting negara seperti industri minyak dan gas. Hal ini buat Astana jadi lebih ideal untuk pusat pemerintahan dan bisnisnya. Selain itu, Almaty kan udah gede dan maju banget. Nah, pemerintah Kazakhstan ingin pembangunan yang lebih merata nggak cuma berpusat di Almaty. Jadi, ibu kota dipindahin ke Astana biar semua daerah di Kazakhstan bisa berkembang. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru negara pun diharapkan bisa meningkat. Makanya, Astana dirancang sebagai kota yang modern dan terencana, dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap. Seperti bandara internasional, stasiun kereta api, dan jalan tol yang modern. Jadi pembangunannya lebih rapi dan teratur, beda banget sama Almaty yang udah padat dan penuh. Next, pernah gak sih lo kebayang tinggal di ibu kota negara yang super canggih dan futuristik? Nah, di Brazil ada loh, namanya Brasilia. Kota ini jadi pengganti dari Rio de Janeiro sebagai ibu kota sejak tahun 1960. Gimana nggak canggih? Bayangin aja, mereka menghabiskan sekitar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada saat itu. Atau setara dengan 23 miliar dolar Amerika Serikat kalau dihitung dengan nilai uang sekarang. Ya, kalau patokannya UMR Jakarta 2024 sih kurang lebih, lo harus kerja selama 7,5 juta bulan alias 629 tahun untuk bisa ngumpulin 23 miliar dolar. Biaya yang mahal juga dibarengi proses yang lama. Mereka butuh waktu 14 tahun buat pindahin ibu kotanya. Kalau anak-anak sih udah SMP tuh. Layaknya ngurus anak dari lahir, Brasilia sebagai ibu kota juga dibangun dari nol di tengah hutan. Sampai akhirnya dibuat jalan, gedung, dan tempat tinggal. Alasannya sih kurang lebih sama ya. Pemerintah Brazil ingin memindahkan ibu kota ke tempat yang lebih tengah di negara ini, biar pembangunannya bisa lebih merata. Terus, Rio de Janeiro, ibu kota yang saat itu, sudah terlalu padat. Populasinya kian bertambah dan aktivitas pemerintahannya semakin ramai. Jadi, infrastruktur seperti jalanan dan sistem air udah nggak kuat menampung semua orang. Kalau pindah ibu kota, jadi lebih memungkinkan untuk Brazil bikin infrastruktur yang modern dan canggih dari awal. Alasan lainnya, Rio de Janeiro kan identik dengan pantai dan karnavalnya ya.
Tapi itu tuh sebenarnya nggak mewakili seluruh budaya Brazil. Jadi pindah ibu kota ini juga dianggap sebagai cara untuk menciptakan simbol nasional baru yang lebih mempersatukan dan mencerminkan identitas Brazil secara keseluruhan. Gak cuma itu, Presiden Brazil saat itu, Juscelino Kubitschek, ingin memodernisasi negaranya. Baginya, membangun ibu kota baru yang futuristik di Brasilia dilihat sebagai simbol kemajuan dan ambisi Brazil untuk masa depan. Pakistan juga menjadi negara yang pernah memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1967. Tapi prosesnya sih nggak terjadi dalam sekali jalan ya. Buktinya, tahun 1959, Presiden Ayub Khan memutuskan membangun ibu kota baru di Islamabad dan Rawalpindi menjadi ibu kota sementara. Sampai sekitar 8 tahun kemudian, di tahun 1967, Islamabad resmi menjadi ibu kota Pakistan. Perkiraan kasar biaya yang mereka perlukan sekitar 10-40 miliar dolar Amerika Serikat. Angka yang gak kalah fantastis dengan negara-negara lainnya. Kenapa sih dipindahin? Alasannya ada beberapa. Pertama, Karachi, ibu kota saat itu, udah terlalu padat dan macet banget. Kayak familiar gak sih? Hal ini bikin kota Karachi susah dikelola dan gak ideal untuk jadi pusat pemerintahan. Kedua, case-nya sama nih kayak kota Almaty di Kazakhstan yang dekat sama perbatasan Cina tadi. Tapi kalau Karachi dekat dengan perbatasan India. Jadi pemerintah Pakistan khawatir soal keamanan nasionalnya. Ketiga, Karachi dianggap sebagai kota yang didominasi oleh etnis Sindhi. Makanya, pemerintah memilih Islamabad yang terletak di wilayah yang lebih netral secara etnis untuk mempersatukan negara dan memberikan representasi yang lebih adil kepada semua kelompok etnis di Pakistan. Nah, sekarang ke negara tetangga, tepatnya Australia. Negara ini juga memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra. Kayaknya sih ini salah satu cerita pindahan yang paling dramatis deh. Karena makan waktu sekitar setengah abad sampai ibu kota yang baru ini mulai berhasil dibangun dan populasinya meningkat. Awalnya sih karena adanya persaingan ketat antar kota Melbourne dan Sydney untuk menjadi ibu kota di tahun 1908. Di mana hal ini jadi buat perselisihan politik yang panjang dan menghambat kemajuan negaranya itu sendiri. Di tengah kebutuhan ini muncullah solusi tak terduga, memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih netral yaitu Canberra. Ya gitu deh ya, yang rebutan Melbourne sama Sydney ujung-ujungnya malah Canberra. Pembangunan Canberra dimulai sekitar tahun 1912-an. Tapi perjalanannya banyak terhambat karena berbagai kendala. Dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, krisis keuangan, dan pergantian kepemimpinan. Baru tuh di tahun 1975 sampai 1988, populasi Canberra naik 50% setiap 5 tahunnya. Beriringan dengan proses pembangunan kota tersebut, dan akhirnya proses pemindahan ibu kota secara resmi selesai di tahun 1988. Alasan kenapa Australia pindahin ibu kota negara, karena Canberra letaknya di pedalaman dan tidak berafiliasi dengan negara bagian manapun. Jadi harapannya sih bisa meredakan ketegangan antar kota dan mempersatukan negara. Selain itu, kota ini juga terletak di tengah-tengah Australia, jadi mudah diakses oleh seluruh masyarakatnya. Canberra juga dirancang sebagai kota yang modern dan terencana. Berbeda tuh dengan Melbourne dan Sydney yang sudah padat dan infrastrukturnya lebih kompleks. Jadi, membangun ibu kota baru dirasa sebagai cara untuk membangun identitas nasional yang unik bagi Australia terlepas dari dominasi budaya kedua kota besar tersebut. Masih dari negara tetangga, Malaysia juga pernah memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999. Alasannya, karena Kuala Lumpur udah macet banget dan polusinya udah parah. Semakin familiar gak sih? Nah, Putrajaya sebagai ibu kota baru didesain khusus sebagai pusat pemerintahan yang lebih modern dan canggih. Dilengkapi infrastruktur keren, teknologi terbaru, dan fasilitas ruang kantor yang luas untuk berbagai lembaga pemerintahannya. Putrajaya diharapkan bisa bantu perkembangan di daerah pedesaan sekitarnya yang sebelumnya tertinggal, juga sebagai simbol identitas nasional Malaysia yang baru. Meskipun pemindahan ini nggak gampang ya, karena biayanya mahal banget dan banyak orang yang nggak mau pindah ke Putrajaya dengan alasan jauh dari Kuala Lumpur. Kurangnya pekerjaan dan fasilitas di sana juga sebagai salah satu alasannya. Tapi, sekarang Putrajaya sudah berkembang pesat dan jadi kota yang penting. Sekaligus simbol modernisasi Malaysia. Di sana banyak kantor pemerintahan, fasilitas taman yang indah, dan berbagai atraksi budaya.
Bahkan, kota ini juga sering menjadi tempat konferensi internasional dan acara penting lainnya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota juga nggak selalu berjalan mulus. Contohnya seperti yang terjadi di Myanmar tahun 2005 saat pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw. Biaya pembangunannya diperkirakan menghabiskan 4-10 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi, Naypyidaw akhirnya jadi kota sepi yang minim infrastruktur, lapangan kerja, dan hiburan. Akibatnya banyak orang yang nggak mau pindah ke sana. Dan ternyata pemindahan ini juga menimbulkan pelanggaran HAM loh, seperti pemindahan penduduk paksa dan perampasan tanah. Selain itu, Naypyidaw juga gagal mencapai tujuannya untuk menjadi pusat ekonomi dan budaya. Bahkan nggak bisa mempersatukan negara seperti yang diharapkan. Sebenarnya sih ada faktor lain juga yang menyebabkan kegagalan ini. Misalnya, junta militer yang nggak melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan banyak penolakan. Dan pembangunan Naypyidaw juga didanai oleh Cina, membuat Myanmar terikat hutang dan pengaruh politik. Lalu Myanmar mengalami gejolak politik dan pemberontakan selama bertahun-tahun yang menghambat pembangunan dan kemajuan Naypyidaw itu sendiri. Akibatnya, pemindahan ibu kota ini punya dampak negatif. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di seluruh negara malah terbuang sia-sia untuk membangun kota hantu. Penduduk yang dipaksa pindah dan kehilangan tanah mereka menderita kesengsaraan dan kemiskinan, serta banyak orang Myanmar yang memandang Naypyidaw sebagai proyek yang sia-sia dan simbol tirani junta militer. Belum lagi kalau kita berkaca ke pengalaman negara Tanzania, negara yang memindahkan ibu kotanya dari Dar es Salaam ke Dodoma pada tahun 1961. Meskipun alasan awalnya mulia, ingin mengurangi kepadatan penduduk, mempersatukan negara dengan memindahkan ibu kota ke lokasi yang lebih sentral, dan mendorong pembangunan ekonomi di Dodoma dan sekitarnya, tapi ternyata pemindahan ini malah jadi bencana. Bukan hanya memakan waktu lebih dari 40 tahun, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk proyek ambisius ini diperkirakan mencapai 186 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun rupiah di masa sekarang. Tentunya, biaya ini sampai membebani keuangan negara. Belum lagi biaya relokasi pegawai pemerintah dan sektor swasta ke Dodoma yang gak kalah tingginya. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor. Pertama, persiapannya gak mateng. Jadi keputusan diambil terburu-buru tanpa perencanaan dan studi kelayakan yang memadai. Dodoma juga gak punya infrastruktur dan layanan dasar yang memadai, seperti jalan, air, dan listrik untuk menampung banyak orang. Selain itu, orang Tanzania banyak yang gak mau pindah ke Dodoma karena kurangnya peluang kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas di sana. Sehingga Dar es Salaam yang lebih maju dan nyaman jelas lebih menarik. Akibatnya, kemacetan di Dar es Salaam gak berkurang. Kota ini bahkan dirugikan karena kehilangan banyak pegawai pemerintah dan bisnis. Di sisi lain, Dodoma juga gak menjadi pusat ekonomi dan politik baru di Tanzania. Ngeri juga ya kalau udah kayak gini. Pemindahan ibu kota di Tanzania jadi contoh bagaimana ide yang bagus bisa gagal total kalau nggak direncanakan dengan dilaksanakan dengan matang. So guys, menurut kalian gimana? Lebih banyak dampak positif atau negatif kalau ibu kota negara dipindahin? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode FOMO selanjutnya.